Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar di muatan pembelajaran IPS tema 3 tentang pentingnya peran hewan terhadap sumber daya alam. Marilah sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Indonesia memiliki ribuan jenis hewan yang hidup di daratan ataupun di laut. Hewan-hewan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia dan dapat dijadikan sebagai identitas dari bangsa Indonesia. Contohnya hewan komodo. Hewan komodo itu hanya ada di Indonesia. Anak-anakku semua, Allah memerintahkan kepada kita di Quran surat Al-Qasas ayat 77 agar kita tidak melakukan kerusakan di bumi karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Tentu anak-anak ingin disayang sama Allah, bukan? Semoga anak-anak semakin amanah dan menjadi khalifah yang baik di bumi. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita di hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pentingnya peran hewan terhadap sumber daya alam dan pentingnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Ada dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. Dari masing-masing daerah tersebut terdapat hewan atau habitatnya, yaitu sesuai dengan karakteristik yang ada pada daerah tersebut. Hewan-hewan yang hidup di daerah tersebut itu berbeda-beda. Misalnya di dataran tinggi, hewan yang hidup ada sapi, domba, kambing, dan masih banyak lagi. Kemudian hewan yang ada di dataran rendah banyak sekali yang dapat kalian jumpai. Di antaranya hewan unggas, hewan ternak seperti sapi, kambing, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ada di pantai ada hewannya, yaitu ada kelomang, kemudian teripang, dan bisa kalian temukan lagi yang lainnya yang ada di pantai. Anak-anakku, kalian sebagai khalifah harus amanah ya di muka bumi ini, menjaga dan melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada. Apa sih tujuannya melestarikan hewan dan tumbuhan? Tujuannya adalah mencegah hewan dan tumbuhan tersebut dari kepunahan. Dipahami ya? Anak-anakku, di Indonesia itu terdapat berbagai jenis hewan-hewan. Di antaranya hewan-hewan tersebut sudah mengalami kelangkaan. Apa saja hewan yang sudah mengalami kelangkaan itu? Ada orangutan Tapanuli, orangutan Sumatera, dan orangutan Kalimantan. Kemudian yang selanjutnya adalah harimau Sumatera yang hanya ada di Pulau Sumatera. Jumlahnya saat ini hanya tinggal sekitar 400 ekor. Nah, yang selanjutnya ada burung cendrawasih yang bulunya cantik sekali. Anak-anak tahu ada di mana burung cendrawasih? Ya, burung cendrawasih hanya terdapat di Pulau Papua. Selanjutnya ada hewan komodo yang terdapat di Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Hewan komodo ini merupakan salah satu dari 7 keajaiban alam di dunia. Hewan komodo juga merupakan hewan nasional di Indonesia. Selanjutnya ada burung yang cantik yang ada di Indonesia, yaitu burung merak. Burung merak ini dapat kita jumpai di Alas Purwo di Jawa Timur.
Hewan langka berikutnya adalah anoa. Anoa ini memiliki ciri-ciri seperti kerbau, ukurannya lebih kecil. Anoa ini terdapat di Pulau Sulawesi. Hewan langka berikutnya adalah badak bercula satu yang dapat kalian temukan di ujung kulon. Upaya apa saja ya yang dapat kita lakukan untuk mencegah kepunahan dari hewan-hewan langka tersebut? Yang pertama yaitu pelestarian secara in situ. Artinya pelestarian ini berdasarkan tempat atau habitat asli dari hewan tersebut. Contoh dari pelestarian in situ yaitu adalah Suaka Marga Satwa digunakan untuk melindungi hewan. Kemudian ada Taman Nasional yang digunakan untuk melindungi hewan dan tumbuhan langka. Yang kedua adalah pelestarian secara ex situ, di mana hewan tersebut dilestarikan di luar habitat atau tempat tinggal aslinya. Contohnya untuk pelestarian ex situ adalah taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Yang ketiga, tidak berburu hewan sembarangan. Yang keempat, melindungi hewan-hewan langka. Yang kelima, hewan langka dibudidayakan. Kemudian yang keenam, mencari alternatif pemanfaatan hewan-hewan langka. Nah, untuk melestarikan hewan dan tumbuhan, kita perlu merawatnya. Bagaimana sih ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat itu? Kita simak ya video berikut. Kemudian kita bandingkan ya dengan hewan atau tumbuhan yang tidak terawat. Kita simak ya video berikut. Anak-anak, Bu Guru memiliki tugas untuk kalian, yaitu membuat poster yang berisi ajakan untuk melestarikan hewan yang dilindungi. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran untuk hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.